sahabat-sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini. Dan di minggu ini kembali kita beribadah melalui jaringan online. Namun kita percaya Tuhan Yesus senantiasa hadir dimanapun kita berada. Untuk itu kami mengajak sahabat-sahabat rohani untuk bersama-sama datang di dalam hadiratnya. Kita persiapkan hati yang terbaik untuk menikmati kasih dan karunia-Nya di dalam ibadah online ini. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Teresia Cynthia. Mari kita ajak seluruh anggota keluarga yang lain untuk bersama-sama kita beribadah. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka pasti Ia hadir di tengah-tengah kita. Untuk adik-adik sekolah minggu, jangan khawatir. Mami dan papi di rumah dapat mengakses ibadah online untuk sekolah minggu di channel YouTube ini atau melalui scan QR code di depan saudara. Bagi sahabat-sahabat rohani yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas, yaitu KUL antara lain komunitas umum, komunitas dewasa muda, komunitas remaja, dan komunitas anak, sahabat-sahabat rohani dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Untuk sahabat-sahabat rohani yang membutuhkan dukungan dalam doa dan konseling maupun pelayanan jemaat lainnya dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Di minggu ini kita akan mengadakan ibadah rumah doa yang akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom pada hari Rabu 2 Desember 2020 pukul 7 malam. Untuk user ID dan password, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor di bawah ini. Untuk persembahan, maka sahabat-sahabat rohani dapat memberikan melalui transfer pada rekening berikut ini yang terpampang pada layar kaca sahabat-sahabat rohani. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan,
membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penabisan imam besar, penabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi,
kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang percaya dengan iman kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Kami menaikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Tuhan Yesus dahsyat, kasih-Nya sungguh luar biasa. Haleluya. Yang percaya, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti, come on, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Kau sungguh baik, Yesus. Tiada Allah lain selain Engkau, Bapa. Yang memuji Engkau lebih lagi, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan
ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik Bapa. Yesus, engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya memujimu lebih lagi Bapa. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima
layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jesus, Shadadadadabase, we worship you. Oh Tuhan, tertuju padamu segenap jiwa, segenap raga, kami serahkan kepadamu. Shadadadabase, Shakadadadarabu, Shadadadadarabu. Jesus, bawa kami lebih lagi Bapa ke tempat rahasia-Mu, ke gunung kudus-Mu. We worship you. Kami rindu Kau Yesus, hanya Kau. Shadadadadaba, shadakadadadadadaba, ora malaraba, shada, ora batakadadadadaba, shadadadadaba, larabo, shekadadadadadaba, laraba, shada. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, lebih lagi menyembah-Mu Yesus. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, mari kita mau berdoa. Angkat tangan kita. Bapa di dalam surga, seperti Engkau menuntun hari demi hari, demikianlah pesan-Mu gak pernah meninggalkan kami. Sehari demi sehari kami hidup dari kebaikan-Mu dan dari firman serta pesan-pesan-Mu melalui hamba-hamba-Mu.
Berbicaralah Engkau hari ini Tuhan, jauh di kedalaman hati kami. Berbicaralah karena Engkau punya kepentingan yang begitu rupa untuk kami mendengar suara-Mu dan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau sampai kami mendapatkan pesan itu dan rema itu di dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya Tuhan saat firman ini disampaikan, hikmat-Mu turun, damai sejahtera turun, sukacita-Mu turun, dan biarlah kiranya pengertian dan urapan Roh Kudus memimpin, menyertai mulai dari firman ini disampaikan sampai selesai. Dan biarlah kiranya damai-Mu, sukacita-Mu mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar isi hati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Well, saya cuma mau menyampaikan satu hal, bahwa waktu kita ada di situasi ini, saya cuma bisa ngomong, judul khotbah saya hari ini bilangnya begini, finally we arrive at here. Akhirnya sampailah kita di sini. Di sini yang dimaksudkan itu adalah di sini di masa pandemi itu. Ternyata udah sedemikian lamanya. Hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu lagi dan kita masih dalam suasana atau situasi pandemi. Namun saya mau ingatkan Bapak Ibu semua bahwa pengkhotbah ngomong begini, the end of something, akhir dari segala sesuatu, is better, lebih baik than its beginning, lebih baik daripada awalnya. Jadi nggak peduli Bapak Ibu dulunya bagaimana, hebatnya seperti apa, Bapak Ibu punya pengalaman seperti apa, tapi hari ini sesenior apapun, setinggi apapun level rohani kita, pada waktu hari ini kita diperhadapkan dengan pandemi. Kalau itu berbicara dengan situasi terakhir kita saat ini, kondisi rohani Bapak Ibu masih seperti apa? Sebab kondisi yang sama, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat kisah yang begitu epik sekali. Di dunia ini terjadi Bapak Ibu. Satu pembicaraan yang begitu luar biasa, pembicaraan yang begitu dalam sebenarnya. Pembicaraan dua pribadi yang akrab, benar-benar akrab. Nah, hari itu Musa, ya kita belajar dari Musa. Musa itu ngomong sama Tuhan. Dikatakan bahwa dia bilang begini, please Lord, ya itu di dalam kitab Ulangan 3. Ulangan 3 ayat 23 dikatakan begini. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Oke, itu awal pembuka pembicaraannya. Lalu dia bilangnya begini. Biarlah, nah ayat 25. Aku menyeberang dan melihat negeri yang baik. Yang di seberang sungai Yordan. Tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tapi jawab Tuhan ayat 26. Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu. Karena saat itu Musa lagi ngomong dengan bangsa Israel. Ini masa-masa di mana dia meninggalkan pesan-pesan terakhir kepada bangsa itu ya. Dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu. Kata that is enough. Mungkin waktu disampaikan Tuhan, kita nggak ada yang tahu apakah itu disertai guntur dan halilintar menggelegar, kita nggak tahu. Tetapi Musa dengan Tuhan itu punya hubungan yang begitu dekat. Dekat Bapak Ibu. Bayangin, dia adalah satu-satunya pemimpin di dunia yang Tuhan pilih untuk membawa keluar bangsa yang dikasihinya. Berarti kalau itu adalah bangsa yang dikasihi, tentu yang mimpin bukan yang abal-abal. Benar-benar dicari.
Benar-benar Tuhan sayang, benar-benar Tuhan bela. Tuhan benar-benar membesarkan nama Musa di hadapan semua orang Israel, bahkan bangsa-bangsa sekitarnya. Enggak cuman itu, bahkan Tuhan yang memberi predikat, Musa itu orang yang lembut hatinya. Artinya Tuhan kenal orang yang dia pilih. Nah, pembicaraan ini terjadi waktu akhirnya Musa memohon pada satu pribadi yang Tuhan tuh ngomongnya cuma begini, cukup. Nah, kalaupun kata cukup ini cuman disampaikan enggak pakai petir menggelegar ya, cuman begini doang, cukup. Itu pun menoreh rasa luka ya, rasa kekecewaan yang dalam tapi yang enggak bisa diperbaiki, tidak dapat dihindari dan tidak bisa diperbaiki lagi. Padahal di situ Musa ngomongnya begini, I ask the Lord again and again. Artinya sejak kejadian itu sampai detik Tuhan melarang dan berkata enough. Itu tuh dia sudah sampaikan itu gini, lagi dan lagi dan lagi. Karena hubungannya dekat. Pasti ini pembicaraan terintim di dunia. Seorang manusia yang dicipta dengan penciptanya gitu. Ngomongnya bisa sampai gini, please Lord, please. Let me go over the river Jordan. Again and again and again. Dan mungkin dijawab pula dengan lembut, dikatakan begini, cukup, enough. Jangan bahas lagi hal itu dengan aku. Atau kalau dibilang begini, cukup. Kamu jangan doa yang gitu lagi sama aku. Wow, permintaan doa yang ditolak sama Tuhan langsung. Cukup. Kita udah selesai bahas itu. Kalau yang ngomong cukup itu pasangan yang dikecewain, atau anak buah yang melakukan kesalahan dan begitu menyesal, maka selama ada di dunia dan urusannya sama manusia, itu bisa beres. Berjalannya dengan waktu, akhirnya orang mampu untuk mengampuni atau diampuni. Nah, tapi ini bicara bagaimana Tuhan merasa tersinggung kalau Musa flashback situasinya. Waktu itu kejadian yang sama yang dia alamin ketika dia baru pertama kali bawa keluar bangsa itu dari Mesir. Itu kejadiannya kapan? 40 tahun yang sebelumnya. Waktu itu umur dia masih 80. Tuhan tunjuk dia untuk jadi orang yang membawa seluruh bangsa Israel yang berada di perbudakan Mesir untuk keluar. Nah, pada waktu dia berhasil membawa keluar 2 juta. Coba cari gereja di sini hari-hari ini yang jemaatnya 2 juta. 2 juta dibawa keluar, lalu terjadilah pertengkaran bangsa itu ya dengan Tuhan. Maka Musa bilang ini, hey, kok kamu gitu sih sama Tuhan? Kamu kok mencobai Tuhan? Kejadiannya di mana? Di padang gurun Sin, bukan Zin. Jadi pada Keluaran 17 itu kejadiannya di padang gurun Sin itu masih di daerah Sinai, daerah Rafidim. Di situ orang-orang pada marah karena haus. Lalu mereka bilang, Musa gimana sih kamu? Nah, mungkin kasarnya ngomong begini mungkin ya. Musa bisa mimpin gak sih lo? Masa kita kehausan kayak begini kamu gak peduli gitu mungkin. Lalu Musa dengan kesel, tapi karena dia baru ya, jadi pemimpin tuh baru 1,5 bulan loh. Baru 1,5 bulan keluar dari Mesir. Ini dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian gitu kan, tanah Kanaan. Baru 1,5 bulan keluar, digituin, kesel, tapi kan dia bergantung sama Tuhan, dia nanya sama Tuhan. Lalu Musa dan Harun menghadap Tuhan dan nanya, lalu dikasih solusi. Nanti itu ada gunung batu, kamu pukul, tas, nanti airnya keluar. Nah, persis
Persis seperti yang Tuhan ngomong Musa lakukan. Dipukul, das, airnya keluar. Pertengkaran selesai. Itu Masa dan Meribah. Daerahnya disebut daerah Masa dekat Meribah. Mereka bertengkar karena masalah air. 40 tahun kemudian, kejadiannya di padang gurun Zin. Pakai Z, bukan Sin, Zin. Di padang gurun Zin ini, dekat Meribah, Kades. Itu di situ dikit lagi mereka mau masuk wilayah Jordan. Jadi itu ada di bentangannya Jordan gitu. Bayangin jaraknya itu cukup jauh Bapak Ibu, cukup jauh. Nah, kejadian lagi tuh ribut. Orang Israel ribut lagi sama Musa. Bagi air dong, kita haus. Nah cuma perlu diperhatikannya begini ya. Waktu itu di Keluaran 17, 1,5 bulan dia baru jadi pemimpin. Ditegor gak bisa mimpin, gak becus mimpin, gak ngerti perasaan orang yang dipimpin, itu wajar. Dia dengan rendah hati dia tanya sama Tuhan. Lalu yang ngomong itu kan adalah orang-orang tua-tua juga yang mungkin seumur sama dia. Kamu mau bikin kita mati ya? Itu oke, dia ngerti, dia paham. Namun 40 tahun kemudian setelah pengalaman dia itu banyak, menghadapi yang namanya badai, menghadapi pemberontakan, menghadapi gak punya daging, gak punya makanan, itu semua dikirim dari atas, begitu banyak hal-hal dahsyat. Mengalami yang namanya situasi enak dan gak enak selama 40 tahun jadi pemimpin. Sekarang dia udah umurnya 120 tahun nih. Dan dikit lagi mereka tuh masuk ke tanah perjanjian itu. Kejadian. Di Kades Barnea itu. Mereka ribut lagi. Bagi air dong. Waktu mereka ribut, di situ mungkin Bapak Ibu ya, mungkin. Itu ada anak-anak yang dulu ya Musa kenal papanya, tapi mungkin sekarang papa-papanya udah mati dalam perjalanan 40 tahun itu, mungkin yang tua-tua tuh sudah mati, sekarang muncul generasi baru. Wah, generasi muda, nggak ngerti apa-apa. Cuman ada di dalam situ. Lalu detik di mana air nggak ada, ribut. Mereka ikut ribut. Ikut meramaikan kancah netizennya. Gimana sih komen-komen yang nggak jelas? Mungkin kalau dulu Musa masih muda, maksudnya pengalamannya muda, itu nggak apa-apa. Kali ini udah 40 tahun loh. Mimpin udah 40 tahun. Di daerah padang gurun. Gini nama anak masih muda, bisa mimpin gak sih lu? Mungkin secara langsung atau gak langsung. Lalu orang juga udah mulai protes. Kamu udah sampai seumur ini masih punya urapan gak sih? Wah, apakah Tuhan memang masih menyertai kamu atau enggak? Wah itu protes orang tuh kalau yang namanya netizen atau orang yang komen-komen itu kejam sekali. Seperti kayak orang tuh nggak puas karena dia nggak bisa mukul, dia cuman bisa menusuk seseorang melalui ucapan dan perkataan. Waktu digituin, waduh rasanya Musa tuh keselnya minta ampun. Itu udah akumulasi tuh. Mimpin 40 tahun bangsa yang model kayak begitu, kalau masih ada yang bisa berdiri tegak itu ya karena Tuhan. Mimpin jemaat yang bolehnya ngegerutu melulu itu tuh cuman karena Tuhan. Mimpin jemaat yang kalau ketemu di depan senyum-senyum, di belakangnya nusuk-nusuk dari belakang, itu tuh cuman karena Tuhan kalau seorang pemimpin bisa berdiri tegak. Musa hari itu udah cukup sampai batasnya. Dia ngadep Tuhan, Tuhan ngomong. Nanti kamu ngomong aja sama bukit batu itu. Ya ngomong aja. Tapi karena saking pahitnya, dia bilang begini kan. Memangnya kamu pikir kami? Nah dia mulai ngambil alih otoritasnya Tuhan. Sebenarnya kan dia cuma tinggal begini. Hei batu keluar, sesuai dengan perintah Tuhan, keluar air gitu kan. Tapi saking dia pahitnya, dia ngomong kan.
Kalian pikir, hei kalian bangsa durhaka, kan dia bilangnya begitu. Kalian pikir kami, nah dia berpikir Musa dan Harun tidak sanggup mengeluarkan air. Jadi dia berpikir bahwa gini-gini nih kita berdua nih masih ada urapannya, tahu nggak gitu. Lalu apa yang terjadi? Dia pukul. Alih-alih disuruh ngomong malah dia pukul. Nah di situ ada satu pribadi yang tersinggung. Tuhan tersinggung. Karena ketidaktaatan Musa. Tuhan memutuskan, gak bisa. Kamu gak bisa masuk. Sama ketika Adam dan Hawa melakukan ketidaktaatan. Karena ketidaktaatan, Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar. Karena ketidaktaatan juga, Tuhan melarang Abraham masuk pada tanah perjanjian. Gak bercanda loh, soal ketidaktaatan ini. Yang saya juga mau bahas mengenai, pada waktu bangsa ini berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa Tuhan menarik keluar mereka dari Mesir, lalu masuk melalui jalur padang gurun? Sebab sebenarnya kita tahu bahwa ada juga itu jalur-jalur perdagangan, jadi itu pasti jalur yang lebih ringkas dan lebih praktis. Namun perlu kita ingat satu hal. Jalur padang gurun yang Tuhan pilih untuk Musa lalui bersama dengan bangsa itu adalah jalur yang ujungnya itu adalah tanah perjanjian. Yang untuk itulah Musa bersedia memimpin bangsa ini, bangsa Israel untuk keluar. Karena diiming-imingin begini, bukan diiming-imingin, Tuhan menjanjikan begini, kamu pimpin dan masuk tanah perjanjian. Jadi selama 40 tahun berjalan di padang gurun, melewati suka dan duka, pahit manis ya di situ. Mereka punya tanah yang dituju. Mereka punya satu tempat tujuan. Nah, tanah perjanjian itu bicara tentang satu tempat yang akan membuat mereka menjadi satu bangsa, menjadi satu negara. Dan Tuhan sampai keluarin khusus dan tempatkan khusus di situ. Waktu melewati jalur-jalur gurun ini, mereka mungkin marah, tetapi di situ firman ngomong, 40 tahun baju dan sepatu mereka nggak usang. Bagaimana Tuhan bisa pilih dan pimpin sedemikiannya, pelihara sedemikiannya. Di masa-masa pandemi seperti ini, kalau yang disebut dengan tanah perjanjian, hari ini maksud tanah perjanjian, itu bisa banyak. Salah satunya kekayaan dan kelimpahan. Karena waktu itu Tuhan ngomong begini ya, kamu akan masuk ke tanah yang disebut tanah Kanaan, di mana di situ berlimpah susu dan madunya. Itu tanah yang kaya, yang berlimpah-limpah. Nah, bicara tentang bagaimana bangsa itu dipimpin masuk pada kelimpahan. Dari defisit, lalu masuk ke kelimpahan, begitu. Cuman perlu taat doang kan gitu. Dipelihara sedemikiannya untuk menuju pada kelimpahan. Nah di masa pandemi ini Bapak Ibu, siapa sih yang gak bilang bahwa dia melewati padang gurun? Ada gitu di sini yang bilang, enggak kita gak merasa ada padang gurun, enggak mungkin Bapak Ibu. Sama seperti bangsa Israel, ngoceh-ngoceh, marah-marah. Kenapa? Karena mereka biasa dulu mengerjakan pekerjaan apa? Bertukang, berkebun. Di padang gurun mana ada kemampuan seperti itu bisa dipakai. Nggak ada yang bisa berkebun di padang gurun, nggak ada yang bisa bertukang di padang gurun. Semua keahlian di daerah padang gurun sirna. Tapi kan mereka dijanjikan satu tempat yang berlimpah susu dan madu. Bicara tentang hari-hari ini Bapak Ibu. Semua pengalaman yang kita punya, dari kita mulai sekolah dulu, sampai kita mulai buka usaha, sampai kita mewarisi usaha, atau sampai kita disuruh menjalankan satu usaha. Melewati masa padang gurun hari-hari ini. Tidak ada satu hal pun yang kita bisa pegang, yang kita percaya bahwa pengalaman kita di masa lalu bisa kepake di masa ini. Enggak ada Bapak Ibu. Segala sesuatu yang hari ini kita buat, itu enggak pernah ada yang bisa menyisakan
sedikit saja keterampilan dan pengetahuan yang kita tahu untuk menghadapi masa pandemi ini. Enggak ada. Sehingga kita perlu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Namun kan Tuhan bilang gini, janji ujungnya itu tanah yang berlimpah susu dan madu. Masuk dari masa pandemi ini, Tuhan akan pelihara kita Bapak Ibu. Seperti Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. 40 tahun gak usang sepatunya, gak usang bajunya. Bagaimana Tuhan akan pelihara kita? Sungguh-sungguh pelihara. Cuma satu aja yang diperlu. Di Mazmur 106, next, itu dikatakan begini. Mereka menggusarkan dia, ini jadi setelah beratus-ratus tahun kemudian dikeluarkanlah tulisan dari Mazmur ini, ditulis mereka menggusarkan dia, dianya itu Tuhan ya, dekat air Meribah sehingga Musanya yang kena celaka karena mereka memahitkan hati Musa sehingga Musa teledor dengan kata-katanya. Situasi itu Musa nggak minta. Dia nggak memohon sama Tuhan untuk dijadiin pemimpin. Tuhan yang tugasin dia. Lalu Tuhan bilang, bawalah bangsa ini, lalu janjinya adalah tanah perjanjian itu. Tanah berkelimpahan itu. Namun ketika Musa hadapin, situasinya pahit. Saking pahitnya, ngomong dia. Hei kamu bangsa durhaka. Nah, teledor dengan perkataannya. Kamu pikir kami mengambil alih otoritas dan kuasa Tuhan? Seolah-olah mereka itulah yang selama ini melakukan perbuatan hebat itu. Di mata Tuhan itu semacam pemberontakan. Semacam ketidaktaatan. Dengar Bapak Ibu ya, di masa pandemi ini. Jaga mulut kita. Mungkin hati kita pahit. Dengan sikap-sikap orang yang dulu kita tolong, sekarang bisa buang muka. Atau mungkin kita pahit dengan situasi yang kita nggak pernah duga. Orang yang kita cintai meninggal di depan mata kita. Lalu diperlakukan seperti dibungkus plastik begitu aja, dikuburkan begitu saja dan tidak boleh dilihat atau dijenguk. Beberapa dari kita mungkin merasa pahit dengan situasi namun gak berdaya dan luka. Sehingga tanpa sadar kita mulai ngomong sesuatu yang seolah-olah biasa. Tetapi itu pemberontakan. Ada gak sih Tuhan? Beneran ada kuasanya gak sih? Ini Alkitab isinya bener apa bohong sih? Belum kau dikait-kaitan sama gereja. Mana saya udah kasih perpuluhan, sekian banyak saya kasih, gerejanya doang yang kaya, sayanya mah bangkrut sekarang, utang gak kebayar. Belum dikait-kaitkan sama hamba Tuhan. Mana dulu saya sering berkatin dia, sekarang kayak saya susah gini datang aja gak mau doain. Pahit. Banyak orang mulai pahit hatinya. Dan akhirnya mulai ngomong, tas. Nah omongan ini nih gak bisa balik Bapak Ibu. Seperti Musa waktu ngomong, kelar ngomong Tuhan bilang begini, kamu tidak masuk tanah perjanjian, nyesel. Maka dia apa yang ngomong gini, again and again and again. Karena dia pikir, gue kan deket nih sama Tuhan nih. Aku deket loh sama Tuhan, aku ngerti Tuhan loh. Aku mau ngomong sama Tuhan loh. Seperti itu, tapi ujung-ujungnya Tuhan ngomongnya apa? Kamu tidak bisa. Cuman ngomongnya ini, enough. Cukup. Jangan kau bahas lagi masalah itu denganku. Bapak Ibu, bicara soal pahit hati. Bicara soal teledor perkataan. Kok itu bahaya ya? Terakhir next memasuki tahun ini. Finally we arrive at here. Bukan aja ada di tengah situasi pandemi, tetapi ini masa-masa akhir.
akhir zaman. Kok bisa terjadi di masa-masa akhir ini? Kita ada di hitungannya tahun P, tahun mulut. Waktu pertama Tuhan bicara tentang hati-hati dengan perkataan karena kita memasuki tahun mulut. Tuhan kasih saya Mazmur 106 tadi. Hati-hati, jangan sampai kamu pahit hati dan keluar di mulutmu kata-kata yang teledor. Mungkinkah ujian terakhir kita sama seperti bangsa Israel? Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, sebelum kita masuk tanah perjanjian kita di mana Bapak Ibu? Di atas, di surga. Sebelum kita pulang, mau pulangnya itu diangkat atau pulangnya itu saat ini meninggal, sebelum kita pulang, kita ada semua nih. Finally we arrive at tahun P. Mungkinkah tahun P ini adalah tahun di mana kita diuji di urusan hati dan urusan mulut kita. Sebelum akhirnya kita masuk entah di masa pengangkatan atau sebelum kita masuk di masa-masa kedatangan Tuhan kedua kali. So untuk itu Bapak Ibu yang mendengar firman hari ini, mari kendalikan hatimu. Saya ajak kita untuk mengendalikan hati kita. Tutup mata kita sejenak Bapak Ibu, tutup mata kita. Periksa hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan hari ini Bapak Ibu, hari ini. Gak penting Bapak Ibu udah Kristen berapa tahun, jadi anggota jemaat gereja ini berapa lama. Itu gak penting. Gak penting udah baca Alkitab berapa lama, gak penting. Yang penting nih, detik lagi denger khotbah ini, lagi denger pesan ini, kondisi hati Bapak Ibu lagi gimana? Sedang dalam keadaan bagaimana? Pahitkah? Sakitkah? Lukakah? Lagi gimana? Penting ini Bapak Ibu. Mari kita ambil waktu untuk urusan tentang hal ini. Kalau Bapak Ibu keburu urusin, cepat beresin. Pertengkaran dengan orang serumah, pertengkaran dengan kakak kandung, adik kandung, pertengkaran dengan orang tua, baik orang tua kandung maupun mertua, pertengkaran dengan siapapun kalau ada. Bukankah ini waktunya membereskan? Jangan anggap enteng. Tidak ada segala sesuatu yang enteng. Selama Tuhan kasih kesempatan, lakukan. Jangan diundur-undur, jangan merasa, nanti juga beres sendiri. Enggak Bapak Ibu. Rasa pahit, rasa luka, itu pijakan iblis untuk mengendalikan hidup kita. Detik di mana kita berpikir kita layak untuk sorga, ternyata kita dikendalikan oleh si iblis. Detik di mana kita berpikir kita berhak untuk sorga itu dan tanah perjanjian itu, berhak untuk kelimpahan itu, tapi ternyata iblis sedang mengendalikan hidup kita. So Bapak Ibu, jangan anggap enteng. Mari beresin. Beresin sejenak, beresin. Periksa hatimu, periksa. Luka yang mana? Pahit yang mana? Periksa. Jangan sampai mulutmu terburu keluar kata-kata teledor. Dan ternyata itu menyinggung perasaan bukan Tuhan doang. Bukan cuma orang sekitar. Tapi itu menyinggung dan membuat kita jadi pemberontak. Membuat kita terhalang berkatnya. Membuat kita tidak berkesempatan untuk memiliki tanah perjanjian kita. Mari Bapak Ibu, minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun Bapak Ibu. Ayo bereskan. Bereskan.
Bapa di dalam surga, hamba-Mu hanya bisa berhenti sampai di sini. Kami mengangkat tangan kami karena kami nggak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi menyerah dan melepaskan pengampunan untuk melepaskan kontrol iblis dari hidup kami. Itu yang perlu kami buat. Bukan cuma untuk sekedar meraih tanah berlimpah, tetapi untuk bicara memasuki tanah perjanjian-Mu. Tempat yang Engkau telah sediakan, tempat yang ingin Engkau habiskan bersama dengan kami. Di mana Engkau berada, maka kami berada. Itulah impian dan cita-cita-Mu Bapa. Lawat dan jamah jemaat-Mu pada hari ini. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah. Jamah Tuhan. Lepaskan dari kebencian dan kemarahan. Lepaskan Tuhan dari kepahitan. Lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih yang baru. Kasih yang baru mengalir. Mengalir sempurna. Menyadarkan. Membuka pemikiran. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mari saat ini angkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, di awan-awan menjemput kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.